Boleh dicopot, copot aja. Saudara sehat kan? Iya. Sehat kan? Soalnya saudara dalam kondisi sakit ya. Kacamata di jalan. Tempat tanggal lahir di mana? Kulon Progo, 15 Oktober 89. Oke, jenis kelamin? Laki-laki. Alamat? Pulau Asem, Sukakasa, Sukakarya, Cikarang, Bekasi. Oke. Agama? Islam. Pekerjaan? Karyawan swasta. Warga negara? Indonesia. Saudara saksi kenal dengan terdakwa Asep Sarikin? Tidak. Tidak kenal ya? Ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan? Tidak ada. Kenal dengan terdakwa Adian Prasetyo? Tidak juga. Ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan? Tidak. Kenal dengan terdakwa Andi Mualim? Tidak. Ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan? Kenal dengan terdakwa Ade Chandra? Tidak juga. Ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan? Kenal dengan terdakwa Muhammad Rifali? Tidak. Ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan? Tidak ada. Kenal dengan terdakwa Muhammad Amar Akbar? Kenal. Nah, ada hubungan keluarga? Tidak ada. Hubungan pekerjaan? Tidak ada. Saudara disumpah ya, silakan berdiri. Boleh ditaruh aja itunya. Nah, maju sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Saksi ini akan menerangkan tentang apa, saudara penuntut umum? Gimana proses hukum akan menerangkan tentang apa? Menerangkan tentang keadaan di lapas Salemba yang mulia. Tentang keadaan Ya, di lapas. jadi keadaan di sana, kemudian bagaimana maraknya peredaran narkoba di sana. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di persidangan ini? Iya, bersedia. Bersedia ya. Saudara saksi, mohon sebutkan lengkap saudara di persidangan ini. Ali Setiawan, Indra Kusuma. Di Setiawan. Apakah saudara memberikan keterangan ini secara bebas, jujur, tanpa tekanan dari pihak manapun? Iya, betul. Saudara saksi, apakah benar saudara pernah menjalani pidana saat ini berstatus bebas bersyarat? Betul, bebas bulan Mei 2025. Saksi ditahan di Rutan Salemba terkait kasus apa? 374. 374 ya. Apakah status bebas bersyarat tersebut diberikan secara resmi oleh negara? Resmi melalui Bapak. Resmi ya. Berarti sudah memenuhi syarat ya. Sudah. Saudara saksi, apakah saudara saat ini sedang menjalin proses perkara pidana lain? Tidak. Tidak ada ya. Sejak kapan saudara saksi ditahan di Rutan Salemba? Di rutannya dari Juli 2023. Sejak kapan saudara mengenal terdakwa Muhammad Ahmad Lodi, Muhammad Ahmad Akbar? Saya agak lupa persis tanggalnya atau bulannya, tapi estimasi saya sekitar Maret April 2024 ketika yang bersangkutan masuk ke blok saya, yaitu blok I. Karena saya lebih dulu di blok itu. Coba saudara saksi jelaskan bagaimana kronologis saudara awal bertemu dengan terdakwa Muhammad Ahmad Akbar. Ya, yang pertama tentu karena dia public figure, saya sudah tahu sejak udah di rumah. Terus ketika dia masuk ke blok, kebetulan saya suka berada di blok itu, ada TV yang dia, saya sering nonton TV sampai pagi, biasanya buka keong atau buka di blok maksudnya. Itu jam mau sholat subuh yang dia. Pas mau sholat subuh itu biasanya setengah jam sampai sejam, yang bersangkutan suka duduk sambil nunggu buka keong karena yang bersangkutan mau sholat subuh yang dia. Jadi
kenal dan ngobrol gitu. Tadinya nggak kenal. Lanjut ya. Pada saat terjadinya penggeledahan terhadap terdakwa Muhammad Ahmad Akbar, apakah saudara tahu jawaban? Apakah saudara tahu? Tahu ya? Tahu ya. Tahu melihat langsung atau mendengar? Tidak, hanya mendengar karena berbeda paham. Saudara saksi di mana posisi saudara pada saat kejadian itu? Di kamar, dua kamar sebelahnya, yaitu di satu. Dua kamar ya. Selama saksi kenal dengan terdakwa Muhammad Ahmad Akbar, apakah terdakwa dikenal sebagai pribadi yang tertutup? Kalau menurut saya tidak, karena sering juga ngobrol di blog. Gitu. Sering ngobrol di blog. Ya, dan juga kadang-kadang ketika malam Jumat suka ada pengajian itu, yang bersangkutan kadang suka nyumbang rokok atau apa gitu, didoming. Apakah di lingkup rutan lapak terdapat banyak orang yang keluar masuk blok? Maksudnya orang itu napi atau orang luar? Napi. Iya, sering, banyak Ya. Apakah barang bisa saja berada di suatu tempat tanpa diketahui semua penghuni blok? Bisa ya. Karena ada namanya banker. Apakah menurut pengamatan saudara tidak semua penghuni tidak mengetahui barang-barang yang ada di sekitarnya? Boleh diulang Pak, kurang jelas. Pak, apakah saudara pernah melihat langsung terdakwa Muhammad Ahmad Akbar memiliki atau menguasai narkotika? Tidak pernah selama saya di situ. Apakah saudara pernah melihat terdakwa bertransaksi narkotika di dalam rutan atau lapas? Rutan ya, tidak pernah. Tidak ya. Apakah ada pembayaran biaya hidup sehari-hari di dalam rutan Salemba pada saksi masih di dalam rutan? Cukup banyak Pak. Banyak. Apa aja Pak? Ada uang mingguan, terus ada uang kebersihan, terus kalau misalnya kita mau masuk ke kamar juga ada bahasanya mungkin di kamar gitu. Saudara saksi, apa yang terjadi jika narapidana tidak mampu membayar kamar? Tidak boleh tidur di kamar dan tidurnya di lorong Pak. Saudara saksi, apakah saudara tahu proses peredaran narkotika di dalam rutan Salemba? Tahu Pak. Tahu. Coba saudara jelaskan bagaimana cara beredarnya narkotika di Salemba. Kalau narkotika di Salemba itu ada beberapa pohon. Pohon apa? Pohon itu bandar yang Bandar. ya. Terus? Kemudian dari masing-masing pohon itu memiliki anak buah atau boleh bilang apotik gitu Pak. Apotik. Ya, di ya blok tertentu gitu. Nah, ketika saya datang pertama kali ke Salemba itu pohonnya cuma satu, inisialnya N. Kemudian ketika bulan Agustus atau September itu ada video viral di TikTok yang langsung tidak di TikTok. Nah itu menunjukkan bahwa ada peredaran narkoba sampai videonya juga diblokir juga kebetulan. Nah akhirnya pohon tersebut dan anak buahnya di masukin sel dulu kemudian diterbangkan. Nah setelah itu 1 bulan kemudian muncullah beberapa pohon sekaligus gitu Pak. Jadi muncul beberapa pohon. Berapa pohon yang saudara ketahui? Pohon ini artinya bandar narkotika ya? Betul Pak. Waktu itu ada 2, ya inisial P sama inisial D. Nah, terus kemudian ada satu lagi ketika bulan mungkin Maret, sekitar Maret 2024 itu ada inisial lagi T. Nah, apa namanya? Kemudian inisial D tadi itu bekerja sama dengan orang berinisial A, tangan kanannya lah. Nah, A ini kemudian awal tahun 2024 dia memisahkan diri dengan D dan dia membentuk pohon sendiri. jadi dia membentuk pohon sendiri. Iya. Siapa itu yang saudara
sebutnya A itu siapa? Yang tiga namanya. Itu Andre ya. Andre. Terus kenapa saudara bisa sangat mengetahui tentang para pohon ini, para pengedar narkoba ini? Apakah saudara terlibat dalam peredaran narkoba tersebut? Karena kebetulan saya berada di kamar apotek, saya tinggalnya di kamar apotek. Jadi untuk peredaran narkoba terus pelacakan saya cukup mengenal. Cukup mengenal ya. Terus bagaimana? Narkoba ini kan dilarang Pak, di rutan dan di lapas. Bagaimana bisa beredar bebas? Apakah ada keterlibatan petugas atau ada semacam penyetoran kepada petugas uang apalah, uang untuk aman berjualan? Ada dua jenis barang yang mudah di dalam itu. Yang satu kalau kita boleh bilang istilahnya barang kopi. Yang kedua kalau kita boleh bilang namanya barang siluman. Nah, kordi. Nah, maksudnya mungkin barang udah koordinasi gitu. Nah, barang kordi sama barang siluman itu sama-sama masuknya lewat pintu depan. Nah, tetapi yang membedakan adalah barang kordi itu bahasanya sudah mendapat izin untuk diedarkan. Izin dari siapa? Dari Menteri Kesehatan? Bukan. Nggak masalah, jelas karena kan boleh. Ya sudah yang saya dengar ya dia ya sudah membayar kopi ke petugas. Tugas mana? Petugas hutan. Cuman kesiapannya saya kurang tahu. Itu yang saya dengar. Nggak mau melihat sendiri itu? Kenapa? Pernah melihat sendiri? Belum. Kemudian untuk yang barang siluman itu biasanya dia akan sempat yang dia gitu, tidak berupa apotek gitu yang dia. Saudara saksi, tadi saudara mengatakan bahwa bisnis ini semacam dibiarkan oleh petugas gitu ya? Iya Pak. Baik ya, pertanyaan saya kepada saksi, apakah saudara kenal sama Eka Kerjareja atau Hendra Gunawan? Kenal Pak. Kenal. Sebagai apa dia di sana? Kalau dulu ketika awal Pak Hendra itu sebagai camp, Pak Eka juga sebagai camp, staff camp. Camp itu apa? Bagian staf depan punya KPR gitu lah yang dia ya. Kan ada petugas pos jaga gedung juga. Nah kalau kita punya anak buahnya KPR yang di gedung depan itu istilahnya camp gitu. Oh, berarti saudara kenal ya? Berarti dia petugas lapas. Petugas rutan Pak. Petugas hutan. Nah, pertanyaan saya lagi ya, saudara kan kenal sama dia, berarti kan tugasnya memang harus mengawasi ya peredaran narkotika di lapas itu. Betul Pak. Betul. Terus dia nggak ada pernah melakukan razia kepada ya semacam ya tempat saudara lah, tempat penampungan apotek itu. Terkadang-kadang ada rahasia, cuman biasanya sudah ada informasi duluan. Oh, ada informasi duluan. Nah, selanjutnya ya, saya kan saudara berikan ini semacam rekening peredaran perputaran uang saudara di apotek. Betul ya. Nah, ini ada beberapa petugas yang saudara store uang. Salah satunya yang ada sama kami ini ada Pak Eka Kerjareja, transfer e-banking DB 300 juta. Bukan Pak. Oh, 200.000 ya? 200.000. Nah ini ya salah satu transfer uang ke petugas Eka Kerjareja. Ada saksi, apakah ada juga orang di luar sana saksi melakukan pemesanan? Untuk saya tidak ada Bu. Hah? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Tidak ada Bu.
Kalau tadi saksi bilang ada bosnya, apa saksi tahu itu seperti itu? Ada bos juga mengirim barang dari dalam keluar di luar lapas seperti itu? Saya kurang tahu untuk itu. Nggak tahu ya. Saksi tadi kan menurutkan saya beruntung semuanya terlibat juga dalam peredaran narkoba dalam video. Bukan ya? Untuk saya cukup. Cukup? Nama menulis saksi. Iya Pak. Saksi sepengetahuan saudara ya. Iya Pak. Saksi sudah keluar dari rutan. Apakah pada saat saksi keluar apotek tersebut masih buka? Apotek saudara ya. Iya Pak. Apakah masih buka? Setahu saya sudah tutup Pak. Sudah tutup. Kenapa tutup? Karena waktu itu gencar-gencarnya petugas ini memeriksa, jadi tutup Pak. Tadi saksi kan menerangkan bahwa kan ada uang, ada kordi, ya kan? Iya Pak. Tutup mata. Sekarang saksi mengatakan bahwa apotek ditutup karena ada gencar-gencarnya. Coba jelaskan saksi bagaimana maksudnya. Karena kan juga kalau misalnya tidak ada masalah atau tidak ada sesuatu biasanya di petugas tutup mata. Tapi kalau ada sesuatu yang genting, penting, biasanya dari atas, dari bos akan bilang off dulu gitu. Tapi kalau sekarang kan saudara nggak tahu ya. Saya tidak tahu. Kalau sekarang nggak tahu. Nggak tahu. Kan saudara di luar. Iya. Terakhir yang mulia, saudara saksi di persidangan ini saudara terang menjelaskan terkait dengan peredaran narkotika. Apakah saudara saksi pernah atau punya niat untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang? Tidak. Tidak. Apakah setelah selesai persidangan saksi bersedia diminta keterangan terkait hal tersebut? Maksudnya untuk perkara yang di mana? Perkara peredaran narkotika. Oh iya, ya selama yang saya tahu, ya saya bersedia. Terima kasih yang mulia, cukup. Saudara saksi ya, dari awal saya sebetulnya sudah ingin menyampaikan kalau kita mau nolongin orang, jangan kita sendiri yang terperosok banget. Di dalam undang-undang narkotika itu kita mengetahui ada narkotika, tidak pidana narkotika, kita tidak melaporkan, itu suatu tidak pidana tersendiri, pasal 131. Iya. Ya, dan kalau saudara saat ini misalkan dihadirkan sama berkasnya dengan yang mereka berenam, sudah terbukti dengan keterangan saudara seperti itu, saudara berhati-hati. Ini belum daluarsa. Dengan keterangan saudara seperti itu, saudara berperangkat, saudara ini. Dengan keterangan saudara, malah harusnya saudara bukan mereka kalau kayak gini caranya kan. Saudara dengan gamblang saudara menceritakan saudara bagian dari apa. Ya, itu sudah terpenuhi unsur pasal. Saya nggak tahu, itu bukan kewenangan kami untuk melakukan penyidikan. Cuma hati-hati, saudara memberikan keterangan, hati-hati. Baik. Ya, saudara mengetahui aja, saudara bisa kena itu. Bukan nanti aja pasal 31 narkotika. Baik. Tambah lagi saudara terlibat seperti itu. Hati-hati. Baik. Jangan di kemudian hari itu menyusahkan saudara. Saudara ingin bantu orang, tapi saudara sendiri yang susah. Baik. Narkotika ini bukan tindak pidana pencurian yang kita melihat kita nggak lapor nggak apa-apa. Kita melihat kita nggak lapor kena kita melihat kita harus lapor. Itu bedanya narkotika dengan yang lain, tidak pidana yang lain. Ya. Baik. Kita lihat aja kita nggak lapor kena kita itu ada pasalnya. Baik. Kalau saudara katakan saudara bagian dari apotek, saudara menjaga apotek, saya catat terus. Ya, ujungnya saudara nggak ada berkasnya. Kalau saudara berkas ada terbukti, kalau saudara kayak gitu. Pokoknya ini keterangan mereka, berkas mereka bukan berkas saudara. Iya. Ya, Amin. ya terserah. Cuma ya itu gitu kan ya. Jadi di kemudian hari kalau kita mau nolong orang, kita pastikan kalau kita sendiri bukan kita menolong, kita tergelincir gara-gara niat baik kita. Kalau Iya. saudara Febri kemarin oke, dia nggak tahu aman dia kan,
Dia cuma tahu menerangkan yang betul tentang terdakwa 6. Ini yang boleh KTP kan? Ya KTP pasti kami catat di berita acara sidang. Itu ya, jadi lain kali. Dan ini baru ini 2000. Saya catat saudara baru keluar 2000 Mei 2025, 2007, 2023 saudara mengaku belum dewasa itu. Kecuali kejadian udah 20 tahun yang lalu, kapan oke lah gitu. Hati-hati saudara. Ya, jadi lain kali kalau kita mau berbuat sesuatu, ya kita lihat diri kita sendiri. Ya, aku di sini ini enggak gitu kan. Kalau aku di sini susah ya. Ini bukan dalam perkara ini ya, dalam kehidupan apapun, dalam kehidupan saudara gitu ya. Jangan dengan senang hati kita lagi saudara udah takut terus kamu tidak bisa menyapa keterangan saudara tadi. Saudara bagian yang aku udah semua kamu berarti naik uang tutup mata. Saya takut uang tutup mata. Transaksi uang tutup mata terang saudara ya, ya. Dari penasihat itu masih ada siapa? Baik, yang mulia.